Sugeng Sonten, Rek kabeh, mugi tansah pinaringan slamet lan rahayu. Selamat sore, teman-teman semua. Semoga senantiasa diberi keselamatan dan ketenangan. Ngene lho Rek, cerita iki dudu sembarang dongeng. Tapi kisah nyata sing wis dadi bisik-bisik wong Kediri tentang pabrik rokok lawas sing jero bonge isih ngeluarno asap sanajan wis puluhan tahun ora obah. Dibangun karo keringet wong Tionghoa sing kepengin sugih sak jagat. Nganti wani nglakoni perjanjian karo Danyang Asap, penunggu lawas saka Gunung Wilis. Awale mong pengin sukses, tapi bareng rejeki teka, nyowo siji-siji malah melayu. Asap pabrik dadi saksi, rokok dadi tumbal, lan tembakau dadi jalan roh mlebu dunya manungsa. Lan nganti saiki, saben malam Jumat Kliwon, isi ana sing weruh bayangan naga ngambang ing dhuwur reruntuhan pabrik, karo aroma kemenyan lan kretek sing nyampur dadi siji. Iki duduk cerita pengusaha, duduk kisah sukses, tapi wewaler, pangeling kanggo, sapa we sing kepengin sugih kanthi cara cepet. Amarga ing jagat iki, kabeh sing manis ana regane. Laning pabrik rokok iki, regane yaiku nyawa. 2 minggu setelah asap hitam pertama kali terlihat, pabrik rokok Cap Nagasakti membuka lowongan besar-besaran. Konon, produksi meningkat tajam, dan Tuan Lim Hussein membutuhkan banyak tangan baru untuk melipat, menggiling, dan mengeringkan tembakau. Warga sekitar berbondong-bondong datang, tertarik oleh gaji tinggi dan makan siang gratis. Di antara para pelamar, ada seorang gadis muda bernama Siti Marlina, anak perantauan dari Tulungagung yang mencari kerja untuk menafkahi ibunya yang sakit. Ia diterima langsung oleh pengawas pabrik, seorang pria berkemeja putih lusuh bernama Lau Biantai. Tangan kanan Tuan Lim yang jarang tersenyum. Kerja rajin, ora usah banyak tanya, katanya datar. Yang penting, patuhi aturan. Jangan masuk gudang pengeringan kalau tidak disuruh. Siti mengangguk, meski rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Gudang pengeringan itu berada di bagian belakang pabrik, dekat sumur tua yang selalu tertutup. Di sekitarnya, udara lebih lembab, dan aroma tembakau bercampur kemenyan, seperti menempel di kulit. Hari-hari pertama berjalan normal. Para buruh menggulung tembakau sambil tertawa kecil. Suara mesin menggema sepanjang siang. Namun menjelang sore, ketika matahari mulai tenggelam dan sinar kuning masuk melalui jendela tua, suasana di dalam pabrik perlahan berubah. Siti yang sedang menyusun daun tembakau tiba-tiba mendengar suara lirih di telinganya. Panasi maneh. Ayai, tak ada siapapun di belakangnya. Para buruh masih sibuk bekerja, tak ada yang berbicara. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas. Kali ini dari arah tumpukan tembakau kering. Panasi nganti abang, nganti nyawa metu. Panaskan sampai merah, sampai nyawa keluar. Siti menjatuhkan gulungan tembakaunya. Wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak sengaja menangkap sesuatu di antara sela-sela daun. Sekilas ia melihat rambut panjang hitam terselip di tumpukan tembakau. Saat ia menariknya, rambut itu terasa hangat seperti baru saja terbakar. Ia berteriak kecil, membuat buruh lain menoleh. "Kenapa, Ti?" tanya Karjo, rekan kerjanya yang sudah lebih lama di sana. Siti hanya menggeleng, tapi Karjo mendekat dan berbisik, "Kowe jangan terlalu penasaran. Banyak yang delok barang aneh di sini. Kadang ada perempuan nangis di dekat tungku." "Perempuan?" tanya Siti pelan. Karjo mengangguk. Katanya arwah buruh lama. Wajahnya gosong, tapi matanya masih melek. Dulu dia terbakar di ruang pengeringan. Malam itu, setelah semua buruh pulang, Siti memutuskan tinggal sebentar untuk membersihkan meja. Hanya ada lampu minyak redup dan suara jangkrik dari luar. Saat ia hendak keluar, angin kencang tiba-tiba meniup pintu gudang pengeringan hingga terbuka lebar. Dari dalam, keluar kepulan asap putih dengan aroma tembakau terbakar. Siti tertegun. Di dalam kabut itu, tampak siluet perempuan mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak mata merah menyala dan tangan kurus menggenggam segenggam daun tembakau. "Panasi maneh." Suara itu bergema, dingin dan dalam. Siti menjerit dan berlari keluar, menabrak Lau Biantek yang sedang menutup kantor. "Apa yang kamu lihat?" tanya Lau dengan nada keras. "Secijak ada perempuan, Tuan, di dalam gudang." Lau menatapnya lama, lalu tersenyum aneh. "Kalau kau mau tetap kerja, jangan sebut-sebut hal itu lagi. Kadang pabrik ini memang punya penjaga." Ia menutup pintu gudang dan menguncinya rapat, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Malam ini cerobong akan nyala lagi," gumamnya. Di rumah besar di sebelah pabrik,
Tuan Lim sedang duduk di depan altar dupa. Di hadapannya, 3 batang rokok kretek menyala sendiri. Asapnya berputar membentuk lingkaran di udara, menimbulkan bayangan wajah samar. "Sudah datang tumbal barumu," kata suara dari dalam asap. Tuan Lim menunduk, tangannya gemetar. Dia belum siap. "Jangan sekarang. Janji wis." "Satu lagi, nyawa anyar kanggo rejekimu." Tiba-tiba lampu minyak di ruangan itu padam. Angin membawa aroma tembakau bercampur darah. Dari luar, terdengar suara aneh, seperti orang tertawa kecil, tapi serak dan berat, berulang-ulang. Keesokan harinya, suasana pabrik tampak normal, tapi semua buruh mencium bau amis yang tak biasa. Mereka mencari sumbernya, hingga akhirnya salah satu buruh perempuan menjerit ketika menemukan setumpuk daun tembakau di dekat tungku yang meneteskan darah segar. Di tengah tumpukan itu, ada sehelai rambut panjang dan potongan jari kecil yang hangus paruh. Lau Biante segera menutup area itu dan melarang siapapun. "Piker, bukan urusan kalian," katanya dingin. "Kecelakaan kecil. Fokus kerja." Namun di malam harinya, beberapa buruh mengaku mendengar suara Siti memanggil dari dalam pabrik, padahal ia sudah tak datang sejak pagi. Slamet, si satpam tua, memberanikan diri mencari ke ruang pengeringan. Ia membawa senter dan jimat kecil pemberian ustaz kampung. Saat ia menyorot ke dalam, ia melihat bayangan samar di tembok. Bayangan perempuan dengan kebaya lusuh, menggenggam daun tembakau, tersenyum aneh. Lalu dari balik gelap, muncul wajah Siti, tapi matanya kosong. Kulitnya pucat keabu-abuan. Ia berbisik lirih, "Aku ora pengen dadi tumbal. Pak Slamet, tolong aku." Senter Slamet bergetar di tangannya. Tapi sebelum ia sempat berlari, seluruh ruangan diselimuti asap pekat. Dari arah tungku, terdengar suara berat seperti pria tua. "Janji kudu dibayar, Slamet, suge, nganggo nyawa." Ketika asap itu menghilang, Slamet sudah tak sadarkan diri. Dan keesokan paginya, nama Siti resmi dicatat sebagai mengundurkan diri dari pabrik. Tak ada yang tahu di mana jasadnya. Namun malam harinya, cerobong kembali menyala. Kali ini asapnya berwarna merah kehitaman. Sejak hari itu, setiap kali pabrik cap Naga Sakti merekrut buruh baru, warga sekitar selalu berbisik pelan, "Siapa lagi yang bakal jadi asap malam ini?" 2 minggu setelah asap hitam pertama kali terlihat, pabrik rokok cap Naga Sakti membuka lowongan besar-besaran. Konon, produksi meningkat tajam, dan Tuan Lim Hussein membutuhkan banyak tangan baru untuk melipat, menggiling, dan mengeringkan tembakau. Warga sekitar berbondong-bondong datang, tertarik oleh gaji tinggi dan makan siang gratis. Di antara para pelamar, ada seorang gadis muda bernama Siti Marlina, anak perantauan dari Tulungagung yang mencari kerja untuk menafkahi ibunya yang sakit. Ia diterima langsung oleh pengawas pabrik, seorang pria berkemeja putih lusuh bernama Lau Biante. Tangan kanan Tuan Lim yang jarang tersenyum. "Kerja rajin, ora usah banyak tanya," katanya datar. "Yang penting patuhi aturan. Jangan masuk gudang pengeringan kalau tidak disuruh." Siti mengangguk, meski rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Gudang pengeringan itu berada di bagian belakang pabrik, dekat sumur tua yang selalu tertutup. Di sekitarnya, udara lebih lembab, dan aroma tembakau bercampur kemenyan, seperti menempel di kulit. Hari-hari pertama berjalan normal. Para buruh menggulung tembakau sambil tertawa kecil. Suara mesin menggema sepanjang siang. Namun menjelang sore, ketika matahari mulai tenggelam dan sinar kuning masuk melalui jendela tua, suasana di dalam pabrik perlahan berubah. Siti yang sedang menyusun daun tembakau tiba-tiba mendengar suara lirih di telinganya. Panasi maneh. Ayeme." Tak ada siapapun di belakangnya. Para buruh masih sibuk bekerja, tak ada yang berbicara. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas. Kali ini dari arah tumpukan tembakau kering. "Panasi nganti abang, nganti nyawa metu. Panaskan sampai merah, sampai nyawa keluar." Siti menjatuhkan gulungan tembakaunya. Wajahnya pucat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya tak sengaja menangkap sesuatu di antara sela-sela daun. Sekilas ia melihat rambut panjang hitam terselip di tumpukan tembakau. Saat ia menariknya, rambut itu terasa hangat seperti baru saja terbakar. Ia berteriak kecil, membuat buruh lain menoleh. "Kenapa, Ti?" tanya Karjo, rekan kerjanya yang sudah lebih lama di sana. Siti hanya menggeleng, tapi Karjo mendekat dan berbisik, "Kowe jangan terlalu penasaran. Banyak yang delok barang aneh di sini. Kadang ada perempuan nangis di dekat tungku." "Perempuan?" tanya Siti pelan. Karjo mengangguk. Katanya arwah buruh lama. Wajahnya gosong, tapi matanya masih melek.
Dulu dia terbakar di ruang pengeringan. Malam itu, setelah semua buruh pulang, Siti memutuskan tinggal sebentar untuk membersihkan meja. Hanya ada lampu minyak redup dan suara jangkrik dari luar. Saat ia hendak keluar, angin kencang tiba-tiba meniup pintu gudang pengeringan hingga terbuka lebar. Dari dalam, keluar kepulan asap putih dengan aroma tembakau terbakar. Siti tertegun. Di dalam kabut itu, tampak siluet perempuan mengenakan kebaya lusuh. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak mata merah menyala dan tangan kurus menggenggam segenggam daun tembakau. Panasi, mane. Suara itu bergema, dingin dan dalam. Siti menjerit dan berlari keluar, menabrak Lau Biantek yang sedang menutup kantor. "Apa yang kamu lihat?" tanya Lau dengan nada keras. "Sejijak, ada perempuan, Tuan, di dalam gudang." Lau menatapnya lama, lalu tersenyum aneh. "Kalau kau mau tetap kerja, jangan sebut-sebut hal itu lagi. Kadang pabrik ini memang punya penjaga." Ia menutup pintu gudang dan menguncinya rapat, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Malam ini cerobong akan nyala lagi," gumamnya. Di rumah besar di sebelah pabrik, Tuan Lim sedang duduk di depan altar dupa. Di hadapannya, 3 batang rokok kretek menyala sendiri. Asapnya berputar membentuk lingkaran di udara, menimbulkan bayangan wajah samar. "Sudah datang tumbal barumu," kata suara dari dalam asap. Tuan Lim menunduk, tangannya gemetar. "Dia belum siap. Jangan sekarang. Janji wis." "Satu lagi, nyawa anyar kanggo rezekimu." Tiba-tiba lampu minyak di ruangan itu padam. Angin membawa aroma tembakau bercampur darah. Dari luar, terdengar suara aneh, seperti orang tertawa kecil, tapi serak dan berat, berulang-ulang. Keesokan harinya, suasana pabrik tampak normal, tapi semua buruh mencium bau amis yang tak biasa. Mereka mencari sumbernya, hingga akhirnya salah satu buruh perempuan menjerit ketika menemukan setumpuk daun tembakau di dekat tungku yang meneteskan darah segar. Di tengah tumpukan itu, ada sehelai rambut panjang dan potongan jari kecil yang hangus separuh. Lau Biantek segera menutup area itu dan melarang siapapun. "Biker, bukan urusan kalian," katanya dingin. "Kecelakaan kecil. Fokus kerja." Namun di malam harinya, beberapa buruh mengaku mendengar suara Siti memanggil dari dalam pabrik, padahal ia sudah tak datang sejak pagi. Slamet, si satpam tua, memberanikan diri mencari ke ruang pengeringan. Ia membawa senter dan jimat kecil pemberian ustaz kampung. Saat ia menyorot ke dalam, ia melihat bayangan samar di tembok. Bayangan perempuan dengan kebaya lusuh, menggenggam daun tembakau, tersenyum aneh. Lalu dari balik gelap, muncul wajah Siti. Tapi matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan. Ia berbisik lirih, "Aku ora pengen dadi tumbal. Pak Slamet, tolong aku." Senter Slamet bergetar di tangannya. Tapi sebelum ia sempat berlari, seluruh ruangan diselimuti asap pekat. Dari arah tungku, terdengar suara berat seperti pria tua. "Janji kudu dibayar, Slamet, suge, nganggo nyawa." Ketika asap itu menghilang, Slamet sudah tak sadarkan diri. Dan keesokan paginya, nama Siti resmi dicatat sebagai mengundurkan diri dari pabrik. Tak ada yang tahu di mana jasadnya. Namun malam harinya, cerobong kembali menyala. Kali ini asapnya berwarna merah kehitaman. Sejak hari itu, setiap kali pabrik cap Naga Sakti merekrut buruh baru, warga sekitar selalu berbisik pelan, "Siapa lagi yang bakal jadi asap malam ini?" Tak banyak yang tahu, jauh sebelum pabrik rokok cap Naga Sakti berdiri megah, di lahan itu pernah ada pabrik gula peninggalan Belanda. Konon, di tengah kompleks lama itu terdapat sumur tua yang dahulu digunakan untuk membuang ampas tebu. Dan kadang, sesuatu yang lebih gelap dari itu. Saat pabrik gula terbakar puluhan tahun silam, hanya sumur itu yang tersisa. Penduduk sekitar percaya, di dalamnya masih bersemayam arwah para buruh yang mati terpanggang di dalam ketel besi ketika Tuan Lem Huseng membeli tanah itu 13 tahun lalu. Ia sempat diperlihatkan lokasi sumur tersebut, tapi setelah pembangunan pabrik dimulai, ia memerintahkan agar sumur itu tidak ditutup, hanya disegel dengan papan tebal dan rantai besi. "Biar jadi tempat hawa dingin," katanya kepada mandor. Namun, malam hari, pekerja bangunan sering mendengar suara seperti orang tertawa dari dalam sumur. Dan aroma tembakau terbakar keluar dari sela-sela penutup pada malam K49. Setelah hilangnya Siti, hujan deras mengguyur Kediri. Pabrik sepi, hanya Slamet, satpam tua, yang berjaga di pos depan. Tapi entah mengapa, malam itu angin terasa dingin menusuk, dan dari arah belakang terdengar suara rantai berderak seperti digoyang dari bawah.
Slamet membawa senter, menelusuri jalan berbatu ke arah sumur. Cahaya petir sesekali menyambar, memperlihatkan kabut tipis yang menutupi area belakang pabrik. Ketika sampai di dekat sumur, Slamet berhenti. Papan penutupnya terbuka setengah, dan rantainya putus seperti digigit sesuatu. Ia menyorot ke dalam, gelap, tapi dari dasar sumur terdengar suara seperti air mendidih. Lalu samar, muncul bau anyir yang menusuk hidung. Slamet. Suara itu lirih, tapi jelas berasal dari bawah. Slamet, tolong aku. Itu suara Siti. Tubuh Slamet langsung lemas. Ia hendak mundur, tapi dari dasar sumur muncul kabut putih yang bergerak naik, membentuk wajah perempuan dengan mata hitam kosong. Tangannya meraih ke atas, mencoba keluar. Slamet berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba muncul suara berat lain, dalam dan bergetar. Ora aiso metu, wis dadi duwe ke asap, tak bisa keluar. Sudah jadi milik asap. Slamet jatuh pingsan di tempat. Ketika ia sadar keesokan paginya, papan sumur sudah tertutup kembali, seolah tak pernah terbuka. Tapi di dekatnya, ada satu bungkus rokok kretek dengan tulisan merah di bungkusnya. Cap Nagasakti, sugih nganggo nyawa. Sementara itu, di rumah besar dekat pabrik, Tuan Lim duduk di ruang sembahyangnya. Di hadapannya, mangkuk besar berisi darah ayam hitam masih mengepul. Di sekelilingnya tergeletak foto Siti, sehelai rambut, dan segenggam daun tembakau kering. Asap dupa naik perlahan, membentuk lingkaran yang berubah menjadi wajah tua berwujud asap. Suara dari dalamnya terdengar rendah dan berat. Tumbal, wis diterima. Rezekimu bakal ngalir maneh. Tapi, eling, Lim, saben suwene. Tumbal kudu sepisan maning. Tuan Lim menggenggam tangan. Wajahnya tegang. Aku sudah berikan satu. Jangan lagi minta yang baru. Bayangan itu tertawa lirih. Kowe sing janji. Dudu aku, sugih nganggo getih ora ana enteke. Kau yang berjanji, bukan aku. Kaya dengan darah tak pernah berhenti. Asap itu berputar cepat, lalu menghilang. Namun dari altar kecil terdengar suara gemericik. Darah dalam mangkuk itu kini berubah menjadi abu hitam yang mengepul seperti tembakau terbakar. Malam berikutnya, anaknya Wei Jian kembali mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sumur yang sama. Tapi dari dalam sumur keluar tangan-tangan hitam penuh darah yang mencoba menariknya ke bawah. Dalam mimpinya, Wei Jian melihat wajah-wajah buruh yang pernah hilang termisek Siti. Semuanya memanggil namanya Jian. Kenshon Kaosaiki. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Dari jendela kamarnya, ia melihat cerobong pabrik masih menyala. Asapnya memutar perlahan, membentuk wajah raksasa yang menatap lurus ke arahnya. Wei Jian menjerit, tapi suaranya tertelan angin malam. Keesokan harinya, Lau Biantek menemukan sesuatu di dekat sumur saat patroli. Bekas telapak kaki berlumpur, mengarah dari sumur ke arah gudang pengeringan, lalu berhenti begitu saja. Tak ada tanda siapapun yang lewat. Ia melapor ke Tuan Lim. Tapi Tuan Lim hanya diam, menatap keluar jendela dengan wajah muram. Apa kau tahu, Biantek? Katanya pelan. Sumur itu bukan sekadar tempat air. Disitulah, aku dulu membuat perjanjian. Lau menandak, tak berani menatap majikannya. Aku dulu miskin, hutang menumpuk, pabrik mau ditutup. Lalu seseorang dari Gunung Wilis datang. Kires Moganda, namanya. Ia bilang bisa menolong, asal aku berani memberi roh untuk dijadikan penjaga rejeki. Tuan Lim menatap foto lamanya di meja. Foto dirinya bersama Kiresmo, berdiri di depan sumur dengan dupa dan kendi darah di tangan. Sejak malam itu, lanjutnya lirih, pabrikku hidup, tapi mulai kehilangan jiwa. Menjelang malam, hujan turun lagi. Petir menyambar, membuat cerobong tampak seperti tombak hitam di langit. Dari sumur, asap tipis keluar perlahan, membentuk-bentuk naga kecil yang melayang menuju cerobong, lalu lenyap di dalamnya. Dan di sela suara hujan, terdengar bisikan panjang, lirih tapi jelas. Sugih nganggo nyawa. Nyawa, nanggo, asap. Warga sekitar yang mendengar bersumpah tak pernah berani mendekat lagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, asap pabrik berwarna merah darah. Sudah seminggu sejak Tuan Lim menghilang. Tapi yang aneh, pabrik cap Nagasakti justru makin sibuk. Order datang dari berbagai kota. Surabaya, Malang, Semarang. Seolah-olah kekuatan gaib yang dulu menopang. Lim masih bekerja di balik asapnya. Yang memimpin kini adalah Lau Biantek, tangan kanan Lim yang dulu mengatur distribusi. Namun sejak ia mengambil alih, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Setiap malam,
ia melihat sosok Tuan Lim duduk di depan tungku besar. Wajahnya hitam legam, matanya menyala merah, menggulung daun tembakau dengan yari-yari yang berubah seperti bara api. Dan setiap kali Lau Biantek terbangun, hidungnya selalu berdarah. Satu malam, sekitar pukul 1, ia memutuskan untuk memeriksa sendiri gudang pengeringan. Tempat yang sejak dulu dilarang dimasuki buruh. Setelah senja, lampu-lampu gantung bergoyang tertiup angin. Lantai gudang lembab dan dingin. Bau tembakau bercampur aroma amis, membuat perutnya mual. Di sudut ruangan, tumpukan daun tembakau kering menggunduk tinggi seperti kuburan. Dan dari balik tumpukan itu terdengar suara lirih. Seperti orang berbisik, "Biantek, kau Simpson." Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya suara tembakau bergesekan. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah suara. Sinar senter memantul pada sesuatu. Wajah perempuan, separuh gosong, matanya menatap tajam. Rambutnya panjang dan berdebu, tubuhnya menempel pada tembok, seolah menyatu dengan dinding. Kowe Sing Dadi, penerus perjanjian. Darahmu wis disegel. Lau Biantek berlari keluar. Napasnya memburu. Tapi saat hendak menyeberang pintu gudang, daun-daun tembakau yang tergantung mendadak berjatuhan, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Asap hitam naik dari bawah tanah, menggulung kaki dan tubuhnya. Dalam sekejap, ia tak bisa bergerak. Dari dalam asap itu muncul bayangan besar menyerupai naga tanpa mata. Tubuhnya terbuat dari abu dan bara. Suaranya berat dan menggema. "Sing embutuhake, sugi ora bakal uwis nganti nyawane ketok." Yang menginginkan kaya tak akan selesai sampai nyawanya terlihat. Asap itu berputar cepat, lalu lenyap. Saat Lau Biantek sadar, ia sudah berada di luar gudang. Tubuhnya penuh abu, dan di tangannya menggenggam sebatang rokok dengan merek yang sama, cap naga sakti. Sejak kejadian itu, Lau Biantek berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali berbicara, nafasnya mengeluarkan asap tipis. Para buruh mulai berbisik. Mereka bilang arwah Tuan Lim sudah masuk ke tubuhnya. Slamet, satpam tua yang sejak dulu menjaga pabrik, memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Ia tahu semua yang terjadi tidak wajar. Suatu malam, ia memberanikan diri mengintip ke ruang kantor baru milik Lau Biantek. Dari celah pintu, ia melihat pria itu duduk di depan altar kecil, membakar dupa sambil berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Di atas meja, ada 3 batang rokok menyala bersamaan. Asapnya menari di udara, membentuk 3 wajah perempuan. Semuanya menangis. "Ampun Tuan, janganlah, wis, wahai Biantek." Slamet terpaku. Tapi sebelum ia mundur, mata Lau Biantek mendadak berputar ke arahnya. Slam, suaranya berat. Bukan lagi seperti manusia. "Kowe saksi terakhir. Ojo ngomong sembarangan." Slamet berlari ketakutan. Tapi sejak malam itu, suaranya menghilang. Ia ditemukan keesokan harinya di depan gerbang pabrik. Hidup, tapi bisu. Hari-hari berlalu. Pabrik makin makmur, tapi udara di sekitarnya makin berat. Warga ujung Kediri sering melihat cahaya merah menari di atas cerobong pada malam Jumat. Kadang terdengar nyanyian aneh, seperti doa campuran bahasa Jawa dan Mandarin kuno. Anak-anak yang bermain di dekat pabrik sering mengadu mendengar suara perempuan tertawa dari arah gudang pengeringan, lalu mencium bau darah hangus. Boken anjing-anjing penjaga pun enggan mendekat ke area belakang. Bulu mereka selalu berdiri setiap lewat sana. Suatu malam, Wei Jian kembali ke pabrik. Sejak ayahnya hilang, ia tinggal di rumah leluhur di Blitar. Mencoba menjauh dari semua hal yang berhubungan dengan asap, tapi rasa bersalah membawanya pulang. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saat memasuki area pabrik, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu padam satu persatu, hanya menyisakan cahaya bulan yang redup. Ketika ia melangkah ke gudang pengeringan, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya, udara bergetar. Wei Jian berjalan perlahan. Langkahnya bergema. Di tengah gudang, ia melihat tumpukan tembakau yang sama seperti dulu. Tapi kini, di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata menyala merah. "Papa," suaranya lirih. Sosok itu menoleh. Wajahnya setengah gosong, namun jelas. "Tuan Lim, jangan dekati aku Jian." Suaranya seperti bergaung dari 2 arah sekaligus. "Aku wis dari bagian saka asap iki. Aku sudah jadi bagian dari asap ini. Kabeh iki durung rampung. Asap iki bakal tetep mangan jiwa. Nganti perjanjian dibatalke." Wei Jian berlutut, menangis. "Bagaimana cara membatalkannya, Pak?" Tuan Lim menatapnya dalam-dalam. "Sampean kudu nemokake panggilan asap danyang ing Gunung Wilis. Ingkana kabeh diwiwiti. Lan mong ingkana bisa diakhiri." Asap dari tubuhnya perlahan memudar. "Cepatlah, sadurunge arwah kuda di penjaga anyar." Tiba-tiba,
Terdengar tawa panjang dari balik tumpukan tembakau. Dari sana muncul Lau Biantek. Wajahnya kini sepenuhnya hitam. Matanya merah menyala. Asap keluar dari mulut dan hidungnya setiap kali ia bicara. Ora ono sing aiso metu saka pabrik iki, Jian sugih kudu dijaga. Nanggo nyawa. Ia mengangkat tangannya. Dari tanah muncul puluhan tangan asap hitam meraih Wei Jian. Suara-suara jeritan bergema di seluruh gudang. Namun sebelum semuanya menelan dirinya, Wei Jian meraih korek api di sakunya dan membakar tumpukan tembakau di depannya. Api menyala cepat, menjalar ke seluruh ruangan. Asap hitam dan merah bercampur, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya terdengar jeritan makhluk-makhluk yang selama ini terperangkap. Wei Jian berlari keluar, menoleh ke belakang. Api membakar cerobong, dan dari puncaknya keluar asap putih terang, seperti naga yang terbang ke langit, menghilang ke arah Gunung Wilis. Pagi hari, warga menemukan pabrik cap Nagasakti hangus terbakar. Tidak ada jasad ditemukan, hanya abu, segenggam daun tembakau kering, dan di atasnya sebatang rokok tak terbakar sama sekali. Masih utuh, dengan tulisan di bungkusnya, rokok terakhir dari Tuan Lim. Sudah seminggu sejak Tuan Lim menghilang, tapi yang aneh, pabrik cap Nagasakti justru makin sibuk. Order datang dari berbagai kota, Surabaya, Malang, Semarang, seolah-olah kekuatan gaib yang dulu menopang Lim masih bekerja di balik asapnya. Yang memimpin kini adalah Lau Biantek, tangan kanan Lim yang dulu mengatur distribusi. Namun sejak ia mengambil alih, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Setiap malam, ia melihat sosok Tuan Lim duduk di depan tungku besar. Wajahnya hitam legam, matanya menyala merah, menggulung daun tembakau dengan yari-yari yang berubah seperti bara api. Dan setiap kali Lau Biantek terbangun, hidungnya selalu berdarah. Satu malam, sekitar pukul 1, ia memutuskan untuk memeriksa sendiri gudang pengeringan. Tempat yang sejak dulu dilarang dimasuki buruh. Setelah senja, lampu-lampu gantung bergoyang tertiup angin. Lantai gudang lembab dan dingin. Bau tembakau bercampur aroma amis, membuat perutnya mual. Di sudut ruangan, tumpukan daun tembakau kering menggunduk tinggi seperti kuburan. Dan dari balik tumpukan itu terdengar suara lirih. Seperti orang berbisik, Biantek, kau sing siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya suara tembakau bergesekan. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah suara. Sinar senter memantul pada sesuatu. Wajah perempuan, separuh gosong, matanya menatap tajam, rambutnya panjang dan berdebu, tubuhnya menempel pada tembok, seolah menyatu dengan dinding. Kowe sing dadi penerus perjanjian. Darahmu wis disegel. Lau Biantek berlari keluar. Napasnya memburu. Tapi saat hendak menyeberang pintu gudang, daun-daun tembakau yang tergantung mendadak berjatuhan, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Asap hitam naik dari bawah tanah, menggulung kaki dan tubuhnya. Dalam sekejap, ia tak bisa bergerak. Dari dalam asap itu muncul bayangan besar menyerupai naga tanpa mata. Tubuhnya terbuat dari abu dan bara. Suaranya berat dan menggema. Sing embutuhake, sugih ora bakal uwis nganti nyawane ketok. Yang menginginkan kaya tak akan selesai sampai nyawanya terlihat. Asap itu berputar cepat, lalu lenyap. Saat Lau Biantek sadar, ia sudah berada di luar gudang. Tubuhnya penuh abu, dan di tangannya menggenggam sebatang rokok dengan merek yang sama, cap Nagasakti. Sejak kejadian itu, Lau Biantek berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali berbicara, nafasnya mengeluarkan asap tipis. Para buruh mulai berbisik. Mereka bilang arwah Tuan Lim sudah masuk ke tubuhnya. Slamet, satpam tua yang sejak dulu menjaga pabrik, memperhatikan perubahan itu dengan cemas. Ia tahu semua yang terjadi tidak wajar. Suatu malam, ia memberanikan diri mengintip ke ruang kantor baru milik Lau Biantek. Dari celah pintu, ia melihat pria itu duduk di depan altar kecil, membakar dupa sambil berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Di atas meja, ada 3 batang rokok menyala bersamaan. Asapnya menari di udara, membentuk 3 wajah perempuan. Semuanya menangis. Ampun Tuan, jangan wis, wahai Biantek, selamat, terpaku. Tapi sebelum ia mundur, mata Lau Biantek mendadak berputar ke arahnya. Slam, suaranya berat, bukan lagi seperti manusia. Kowe saksi terakhir, ojo ngomong sembarangan. Selamat berlari ketakutan. Tapi sejak malam itu, suaranya menghilang. Ia ditemukan keesokan harinya di depan gerbang pabrik. Hidup, tapi bisu. Hari-hari berlalu. Pabrik makin makmur, tapi udara di sekitarnya makin berat. Warga ujung Kediri sering melihat cahaya merah menari di atas cerobong pada malam Jumat.
Kadang terdengar nyanyian aneh, seperti doa campuran bahasa Jawa dan Mandarin kuno. Anak-anak yang bermain di dekat pabrik sering mengadu mendengar suara perempuan tertawa dari arah gudang pengeringan, lalu mencium bau darah hangus. Bahkan anjing-anjing penjaga pun enggan mendekat ke area belakang. Bulu mereka selalu berdiri setiap lewat sana. Suatu malam, Wei Jian kembali ke pabrik. Sejak ayahnya hilang, ia tinggal di rumah leluhur di Blitar. Mencoba menjauh dari semua hal yang berhubungan dengan asap, tapi rasa bersalah membawanya pulang. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saat memasuki area pabrik, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu padam satu persatu, hanya menyisakan cahaya bulan yang redup. Ketika ia melangkah ke gudang pengeringan, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya, udara bergetar. Wei Jian berjalan perlahan. Langkahnya bergema. Di tengah gudang, ia melihat tumpukan tembakau yang sama seperti dulu. Tapi kini, di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata menyala merah. "Papa," suaranya lirih. Sosok itu menoleh. Wajahnya setengah gosong, namun jelas. "Tuan Lim, jangan dekati aku, Jian." Suaranya seperti bergaung dari dua arah sekaligus. "Aku wis dari bagian saka asap iki. Aku sudah jadi bagian dari asap ini. Kabeh iki durung rampung. Asap iki bakal tetep mangan jiwa. Nanti perjanjian dibatalke." Wei Jian berlutut, menangis. "Bagaimana cara membatalkannya, Pak?" Tuan Lim menatapnya dalam-dalam. "Sampean kudu nemokake panggilan asap danyang ing Gunung Wilis. Ingkana kabeh diwiwiti. Lan mong ingkana bisa diakhiri." Asap dari tubuhnya perlahan memudar. "Cepatlah, sadurunge arwah kuda di penjaga anyar." Tiba-tiba, terdengar tawa panjang dari balik tumpukan tembakau. Dari sana muncul Lau Biantek. Wajahnya kini sepenuhnya hitam. Matanya merah menyala. Asap keluar dari mulut dan hidungnya setiap kali ia bicara. "Ora ono sing aiso metu saka pabrik iki. Jian, sugih kudu dijaga. Nanggo nyawa." Ia mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul puluhan tangan asap hitam meraih Wei Jian. Suara-suara jeritan bergema di seluruh gudang. Namun sebelum semuanya menelan dirinya, Wei Jian meraih korek api di sakunya dan membakar tumpukan tembakau di depannya. Api menyala cepat, menjalar ke seluruh ruangan. Asap hitam dan merah bercampur, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya terdengar jeritan makhluk-makhluk yang selama ini terperangkap. Wei Jian berlari keluar, menoleh ke belakang. Api membakar cerobong, dan dari puncaknya keluar asap putih terang, seperti naga yang terbang ke langit, menghilang ke arah Gunung Wilis. Pagi hari, warga menemukan pabrik cap naga sakti hangus terbakar. Tidak ada jasad ditemukan, hanya abu, segenggam daun tembakau kering, dan di atasnya sebatang rokok tak terbakar sama sekali, masih utuh, dengan tulisan di bungkusnya, "Rokok terakhir dari Tuan Lim." Sejak malam bara dupa berubah warna menjadi hitam keperakan, kehidupan Wei Jian tak lagi sama. Ia tak pernah meninggalkan rumah. Jendela selalu tertutup rapat, dan aroma dupa serta tembakau selalu tercium dari dalam. Bahkan di siang bolong, warga mulai menghindari melewati rumah itu. Mereka bilang, di waktu maghrib, sering terdengar suara orang berbicara dua bahasa. Satu suara Wei Jian, satu lagi dalam logat Tionghoa lama, bercampur Jawa halus. "Aku ora lali karo janji, dan yang ora bakal tangi maneh, yen geni dijaga. Tapi kalau api padam, darahmu gantinya." Bisikan itu seperti mantra yang diulang tanpa henti. Lahirnya tanda di dada suatu malam. Ketika hujan turun deras, Wei Jian terbangun karena dadanya terasa panas terbakar. Ia membuka kemejanya dan melihat tanda seperti gambar naga melingkar muncul dari kulitnya. Merah berdenyut seolah hidup. Tanda itu mengeluarkan asap tipis setiap kali ia menarik napas. Dan dari dalam asap itu terdengar gumaman lirih. Seperti doa dalam bahasa kuno. Wei Jian mencoba memadamkannya dengan air. Tapi tanda itu hanya makin jelas. Dan aroma tembakau bercampur dupa memenuhi ruangan. Saat itu juga, ia teringat pesan ayahnya. "Asap iku wis mlebu kowe, saiki nyawamu dadi kunci." Kini ia sadar, bukan hanya arwah ayahnya yang menumpang, tapi juga roh penjaga pesugihan lama Danyang Asap telah memilih dirinya sebagai wadah baru. Mimpi di balik kabut selama 3 malam berturut-turut. Wei Jian bermimpi berjalan di tengah ladang tembakau yang terbakar. Langit berwarna merah kehitaman. Dan dari balik asap muncul sosok tinggi berkulit abu-abu dengan mata berapi. Sosok itu memanggilnya dengan suara berat. "Keturunan naga, aku ora Wisna, aku mengganti perjanjianmu." Di dalam mimpi itu, sosok tersebut memberinya segenggam daun tembakau hitam dan berkata, "Bakarlah ini di altar, maka pabrikmu akan berdiri lagi, lebih besar. Tapi tumbalnya bukan darah orang lain,
darahmu sendiri. Ketika Wei Jian terbangun, ia benar-benar memegang daun tembakau hitam di tangannya. Lembab dan beraroma kemenyan, kembalinya asap ke langit keesokan harinya, warga Kediri dikejutkan oleh fenomena aneh. Dari reruntuhan pabrik lama cap Nagasakti, muncul asap putih yang membentuk pusaran di langit. Aroma rokok kretek memenuhi udara. Disusul suara-suara samar seperti orang bekerja, suara mesin penggiling, langkah kaki buruh, dan tawa perempuan. Seorang dukun desa, Mbah Surip, yang datang ke lokasi berkata dengan wajah pucat, "Iki dudu pabrik urip maneh, iki roh-roh sing dikumpul ke maneh. Tanyang wis tangi, liwat ketrunain." Malamnya, bara dupa di rumah Wei Jian menyala besar tanpa disentuh siapapun. Cahaya merahnya menembus dinding, dan dari balik asap, terlihat bayangan naga raksasa melingkar di langit. Datangnya sang pendeta tua beberapa hari kemudian. Datang seorang pendeta Tionghoa dari Surabaya, Master Hang Liang. Yang mendengar kabar itu, ia datang membawa kitab tua dan lonceng perak kecil. Roh leluhur keluarga Lim telah tercemar, katanya pelan. Dan yang asap adalah entitas kuno dari perbatasan antara dunia manusia dan arwah. Ia tak mengenal waktu dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikurung. Master Hong menatap dada Wei Jian dan menggeleng. Tanda naga itu sudah menjadi pintu. Sekali terbuka, ia bisa menarik roh lain. Kalau tidak segera ditutup, generasimu akan membawa kutukan ini selamanya. Ia kemudian menggambar simbol perlindungan dari darah ayam putih di lantai dan membacakan mantra. Namun tiba-tiba, bara dupa di altar meledak. Asap menyelimuti seluruh ruangan dan suara berat bergema dari segala arah. "Ora ana ting iso ngurung aku maneh. Aku urip liwat napas keturunane." Api menyambar simbol di lantai, membuat Master Hong terpental dan pingsan. Sementara itu Wei Jian berdiri di tengah asap, matanya memerah menyala. Napasnya mengeluarkan kabut pekat. Pabrik yang hidup kembali beberapa minggu setelah kejadian itu. Warga sekitar kembali mencium aroma rokok dari arah reruntuhan. Dan entah bagaimana, pada malam hari terlihat lampu-lampu menyala di dalam pabrik. Padahal tempat itu sudah terbakar habis. Buruh-buruh lama yang sudah meninggal seolah bekerja lagi. Bayangan mereka tampak samar di balik kabut di Minara Serabong. Terlihat sosok Wei Jian berdiri dengan mata kosong. Tangannya membawa bara rokok yang menyala terang. Di bawahnya, suara ribuan langkah kaki menggema. Bukan manusia, melainkan roh yang terperangkap dalam lingkaran asap. Mereka bekerja tanpa lelah, tanpa suara, mengolah tembakau gaib yang tak pernah habis. Dan setiap kali bulan purnama datang, dari arah pabrik terdengar suara tawa lirih dan teriakan seperti orang terbakar. Kutukan keturunan beberapa tahun kemudian. Nama keluarga Lim Banner hilang dari Kediri. Namun setiap generasi keturunannya yang lahir dimanapun selalu memiliki tanda naga asap di dada. Dan mereka tak pernah bisa jauh dari bau tembakau. Sebagian menjadi pengusaha rokok sukses, tapi semuanya berakhir tragis, terbakar, hilang, atau gila. Dukun dan pendeta yang mencoba menghapus tanda itu selalu gagal. Konon, ketika tanda naga mulai berdenyut, asap putih keluar dari tubuh mereka dan membentuk tulisan di udara. "Sugi, nganggo nyawa, ora ana ting gratis." Kaya dengan nyawa, tak ada yang gratis. Penutup bab kini. Reruntuhan pabrik cap Nagasakti menjadi tempat yang dihindari. Warga hanya berani lewat siang hari. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dari menara cerobong lama, masih tampak asap tipis membentuk naga melingkar, menghadap ke arah gunung. Dan di dalam rumah kecil dekat gerbang pabrik, altar tua itu masih berdiri. Dupa yang sama masih menyala, tak pernah padam. Di bawah cahaya merahnya, sesosok bayangan duduk bersila. Tak jelas apakah itu Wei Jian atau roh yang menempati tubuhnya. Hanya satu hal yang pasti, asap pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu darah baru untuk menjaga bara tetap hidup. Sejak malam bara dupa berubah warna menjadi hitam keperakan, kehidupan Wei Jian tak lagi sama. Ia tak pernah meninggalkan rumah. Jendela selalu tertutup rapat, dan aroma dupa serta tembakau selalu tercium dari dalam. Bahkan di siang bolong, warga mulai menghindari melewati rumah itu. Mereka bilang, di waktu maghrib, sering terdengar suara orang berbicara dua bahasa. Satu suara Wei Jian, satu lagi dalam logat Tionghoa lama, bercampur Jawa halus. "Aku ora lali karo janji, dan yang ora bakal tangi maneh, yen geni dijaga. Tapi kalau api padam, darahmu gantinya." Bisikan itu seperti mantra yang diulang tanpa henti. Lahirnya tanda di dada suatu malam. Ketika hujan turun deras, Wei Jian terbangun karena dadanya terasa panas terbakar. Ia membuka kemejanya dan melihat tanda seperti gambar naga melingkar muncul dari kulitnya.
merah berdenyut seolah hidup. Tanda itu mengeluarkan asap tipis setiap kali ia menarik napas. Dan dari dalam asap itu terdengar gumaman lirih. Seperti doa dalam bahasa kuno, Wei Jian mencoba memadamkannya dengan air. Tapi tanda itu hanya makin jelas. Dan aroma tembakau bercampur dupa memenuhi ruangan. Saat itu juga, ia teringat pesan ayahnya. Asap iku wis mlebu kowe, saiki nyawamu dadi kunci. Kini ia sadar, bukan hanya arwah ayahnya yang menumpang, tapi juga roh penjaga pesugihan lama dan yang Aesop telah memilih dirinya sebagai wadah baru. Mimpi di balik kabut selama 3 malam berturut-turut. Wei Jian bermimpi berjalan di tengah ladang tembakau yang terbakar. Langit berwarna merah kehitaman. Dan dari balik asap muncul sosok tinggi berkulit abu-abu dengan mata berapi. Sosok itu memanggilnya dengan suara berat. Keturunan naga, aku Ora, Wisna, aku mengganti perjanjianmu. Di dalam mimpi itu, sosok tersebut memberinya segenggam daun tembakau hitam dan berkata, bakarlah ini di altar, maka pabrikmu akan berdiri lagi, lebih besar. Tapi tumbalnya bukan darah orang lain, darahmu sendiri. Ketika Wei Jian terbangun, ia benar-benar memegang daun tembakau hitam di tangannya. Lembab dan beraroma kemenyan, kembalinya asap ke langit keesokan harinya. Warga Kediri dikejutkan oleh fenomena aneh. Dari reruntuhan pabrik lama cap Naga Sakti, muncul asap putih yang membentuk pusaran di langit. Aroma rokok kretek memenuhi udara. Disusul suara-suara samar seperti orang bekerja, suara mesin penggiling, langkah kaki buruh, dan tawa perempuan. Seorang dukun desa, Mbah Surip, yang datang ke lokasi berkata dengan wajah pucat, iki dudu pabrik urip maneh, iki roh-roh sing dikumpul ke maneh. Tanyang wis tangi, liwat ketrunain. Malamnya, bara dupa di rumah Wei Jian menyala besar tanpa disentuh siapapun. Cahaya merahnya menembus dinding. Dan dari balik asap, terlihat bayangan naga raksasa melingkar di langit. Datangnya sang pendeta tua beberapa hari kemudian. Datang seorang pendeta Tionghoa dari Surabaya, Master Hang Liang. Yang mendengar kabar itu, ia datang membawa kitab tua dan lonceng perak kecil. Roh leluhur keluarga Lim telah tercemar, katanya pelan. Dan yang asap adalah entitas kuno dari perbatasan antara dunia manusia dan arwah. Ia tak mengenal waktu dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikurung. Master Hong menatap dada Wei Jian dan menggeleng. Tanda naga itu sudah menjadi pintu. Sekali terbuka, ia bisa menarik roh lain. Kalau tidak segera ditutup, generasimu akan membawa kutukan ini selamanya. Ia kemudian menggambar simbol perlindungan dari darah ayam putih di lantai dan membacakan mantra. Namun tiba-tiba, bara dupa di altar meledak. Asap menyelimuti seluruh ruangan dan suara berat bergema dari segala arah. Ora ana ting iso ngurung aku maneh. Aku urip liwat napas keturunane. Api menyambar simbol di lantai, membuat Master Hong terpental dan pingsan. Sementara itu Wei Jian berdiri di tengah asap. Matanya memerah menyala. Napasnya mengeluarkan kabut pekat. Pabrik yang hidup kembali beberapa minggu setelah kejadian itu. Warga sekitar kembali mencium aroma rokok dari arah reruntuhan. Dan entah bagaimana, pada malam hari terlihat lampu-lampu menyala di dalam pabrik. Padahal tempat itu sudah terbakar habis. Buruh-buruh lama yang sudah meninggal seolah bekerja lagi. Bayangan mereka tampak samar di balik kabut di Minara Serabong. Terlihat sosok Wei Jian berdiri dengan mata kosong. Tangannya membawa bara rokok yang menyala terang. Di bawahnya, suara ribuan langkah kaki menggema. Bukan manusia, melainkan roh yang terperangkap dalam lingkaran asap. Mereka bekerja tanpa lelah, tanpa suara, mengolah tembakau gaib yang tak pernah habis. Dan setiap kali bulan purnama datang, dari arah pabrik terdengar suara tawa lirih dan teriakan seperti orang terbakar. Kutukan keturunan beberapa tahun kemudian. Nama keluarga Lim benar-benar hilang dari Kediri. Namun setiap generasi keturunannya yang lahir dimanapun selalu memiliki tanda naga asap di dada. Dan mereka tak pernah bisa jauh dari bau tembakau. Sebagian menjadi pengusaha rokok sukses, tapi semuanya berakhir tragis. Terbakar, hilang, atau gila. Dukun dan pendeta yang mencoba menghapus tanda itu selalu gagal. Konon, ketika tanda naga mulai berdenyut, asap putih keluar dari tubuh mereka dan membentuk tulisan di udara. Sugi, nganggo nyawa, ora ana ting gratis. Kaya dengan nyawa, tak ada yang gratis. Penutup bab kini, reruntuhan pabrik cap Naga Sakti menjadi tempat yang dihindari. Warga hanya berani lewat siang hari. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dari menara cerobong lama, masih tampak asap tipis membentuk naga melingkar, menghadap ke arah gunung. Dan di dalam rumah kecil dekat gerbang pabrik, altar tua itu masih berdiri. Dupa yang sama masih menyala, tak pernah padam. Di bawah cahaya merahnya,
Sesosok bayangan duduk bersila. Tak jelas apakah itu Wei Jian atau roh yang menempati tubuhnya. Hanya satu hal yang pasti, asap pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu darah baru untuk menjaga bara tetap hidup. Sejak malam bara dupa berubah warna menjadi hitam keperakan, kehidupan Wei Jian tak lagi sama. Ia tak pernah meninggalkan rumah. Jendela selalu tertutup rapat, dan aroma dupa serta tembakau selalu tercium dari dalam. Bahkan di siang bolong, warga mulai menghindari melewati rumah itu. Mereka bilang, di waktu maghrib, sering terdengar suara orang berbicara dua bahasa. Satu suara Wei Jian, satu lagi dalam logat Tionghoa lama, bercampur Jawa halus. Aku ora lali karo janji, dan yang ora bakal tangi maneh, yen geni dijaga. Tapi kalau api padam, darahmu gantinya. Bisikan itu seperti mantra yang diulang tanpa henti. Lahirnya tanda di dada suatu malam. Ketika hujan turun deras, Wei Jian terbangun karena dadanya terasa panas terbakar. Ia membuka kemejanya dan melihat tanda seperti gambar naga melingkar muncul dari kulitnya. Merah berdenyut seolah hidup. Tanda itu mengeluarkan asap tipis setiap kali ia menarik napas. Dan dari dalam asap itu terdengar gumaman lirih. Seperti doa dalam bahasa kuno, Wei Jian mencoba memadamkannya dengan air. Tapi tanda itu hanya makin jelas. Dan aroma tembakau bercampur dupa memenuhi ruangan. Saat itu juga, ia teringat pesan ayahnya. Asap iku wis mlebu kowe, saiki nyawamu dadi kunci. Kini ia sadar, bukan hanya arwah ayahnya yang menumpang, tapi juga roh penjaga pesugihan lama dan yang Asap telah memilih dirinya sebagai wadah baru. Mimpi di balik kabut selama 3 malam berturut-turut. Wei Jian bermimpi berjalan di tengah ladang tembakau yang terbakar. Langit berwarna merah kehitaman. Dan dari balik asap muncul sosok tinggi berkulit abu-abu dengan mata berapi. Sosok itu memanggilnya dengan suara berat. Keturunan naga, aku ora, Wisna, aku mengganti perjanjianmu. Di dalam mimpi itu, sosok tersebut memberinya segenggam daun tembakau hitam dan berkata, bakarlah ini di altar, maka pabrikmu akan berdiri lagi, lebih besar. Tapi tumbalnya bukan darah orang lain, darahmu sendiri. Ketika Wei Jian terbangun, ia benar-benar memegang daun tembakau hitam di tangannya. Lembab dan beraroma kemenyan, kembalinya asap ke langit keesokan harinya, warga Kediri dikejutkan oleh fenomena aneh. Dari reruntuhan pabrik lama cap Naga Sakti, muncul asap putih yang membentuk pusaran di langit. Aroma rokok kretek memenuhi udara. Disusul suara-suara samar seperti orang bekerja, suara mesin penggiling, langkah kaki buruh, dan tawa perempuan. Seorang dukun desa, Mbah Surik, yang datang ke lokasi berkata dengan wajah pucat, iki dudu pabrik urip maneh, iki roh-roh sing dikumpul ke maneh. Tanyang wis tangi, liwat ketrunain. Malamnya, bara dupa di rumah Wei Jian menyala besar tanpa disentuh siapapun. Cahaya merahnya menembus dinding, dan dari balik asap, terlihat bayangan naga raksasa melingkar di langit. Datangnya sang pendeta tua beberapa hari kemudian. Datang seorang pendeta Tionghoa dari Surabaya, Master Hang Liang. Yang mendengar kabar itu, ia datang membawa kitab tua dan lonceng perak kecil. Roh leluhur keluarga Lim telah tercemar, katanya pelan. Dan yang Asap adalah entitas kuno dari perbatasan antara dunia manusia dan arwah. Ia tak mengenal waktu dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikurung. Master Hong menatap dada Wei Jian dan menggeleng. Tanda naga itu sudah menjadi pintu. Sekali terbuka, ia bisa menarik roh lain. Kalau tidak segera ditutup, generasimu akan membawa kutukan ini selamanya. Ia kemudian menggambar simbol perlindungan dari darah ayam putih di lantai dan membacakan mantra. Namun tiba-tiba, bara dupa di altar meledak. Asap menyelimuti seluruh ruangan dan suara berat bergema dari segala arah. Ora ana ting iso ngurung aku maneh. Aku urip liwat napas keturunane. Api menyambar simbol di lantai, membuat Master Hong terpental dan pingsan. Sementara itu Wei Jian berdiri di tengah asap. Matanya memerah menyala. Napasnya mengeluarkan kabut pekat. Pabrik yang hidup kembali beberapa minggu setelah kejadian itu. Warga sekitar kembali mencium aroma rokok dari arah reruntuhan. Dan entah bagaimana, pada malam hari terlihat lampu-lampu menyala di dalam pabrik. Padahal tempat itu sudah terbakar habis. Buruh-buruh lama yang sudah meninggal, seolah bekerja lagi. Bayangan mereka tampak samar di balik kabut di Minara Serabong. Terlihat sosok Wei Jian berdiri dengan mata kosong. Tangannya membawa bara rokok yang menyala terang. Di bawahnya, suara ribuan langkah kaki menggema. Bukan manusia, melainkan roh yang terperangkap dalam lingkaran asap. Mereka bekerja tanpa lelah, tanpa suara, mengolah tembakau gaib yang tak pernah habis. Dan setiap kali bulan purnama datang, dari arah pabrik terdengar suara tawa lirih
dan teriakan seperti orang terbakar. Kutukan keturunan beberapa tahun kemudian, nama keluarga Lim benar-benar hilang dari Kediri. Namun setiap generasi keturunannya yang lahir dimanapun selalu memiliki tanda naga asap di dada, dan mereka tak pernah bisa jauh dari bau tembakau. Sebagian menjadi pengusaha rokok sukses, tapi semuanya berakhir tragis, terbakar, hilang, atau gila. Dukun dan pendeta yang mencoba menghapus tanda itu selalu gagal. Konon, ketika tanda naga mulai berdenyut, asap putih keluar dari tubuh mereka dan membentuk tulisan di udara. Sugi, nganggo nyawa, ora ana ting gratis. Kaya dengan nyawa, tak ada yang gratis. Penutup bab kini, reruntuhan pabrik cap Nagasakti menjadi tempat yang dihindari. Warga hanya berani lewat siang hari. Namun setiap malam Jumat Kliwon, dari menara cerobong lama, masih tampak asap tipis membentuk naga melingkar, menghadap ke arah gunung. Dan di dalam rumah kecil dekat gerbang pabrik, altar tua itu masih berdiri. Dupa yang sama masih menyala, tak pernah padam. Di bawah cahaya merahnya, sesosok bayangan duduk bersila. Tak jelas apakah itu Wei Jian atau roh yang menempati tubuhnya. Hanya satu hal yang pasti, asap pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu darah baru untuk menjaga bara tetap hidup. Langit Kediri malam itu berwarna merah tua, seolah langit terbakar dari dalam. Bulan purnama menggantung pucat, namun sinarnya terhalang kabut pekat yang keluar dari arah reruntuhan pabrik Cap Nagasakti. Asap itu berputar perlahan, membentuk lingkaran seperti pusaran api. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa berdoa dalam hati. Malam itu adalah malam tumbal terakhir. Malam ketika kutukan keluarga Lim mencapai puncaknya. Kebangkitan yang tak diinginkan di dalam rumah kecil dekat gerbang pabrik. Wei Jian duduk bersila di depan altar tua. Dupa masih menyala, tapi kini warnanya bukan merah keemasan seperti biasa, melainkan biru kehitaman. Menyala seperti api dari dunia lain. Matanya setengah terpejam, napasnya berat, dan setiap hembusan mengeluarkan asap putih yang membentuk wajah-wajah. Samar di udara, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Seorang perempuan paruh baya datang membawa lentera. Siti, buruh lama pabrik yang dulu selamat dari kebakaran. Ia datang dengan hati gemetar. Nekci, aku ora tegan delo kowe, terus disiksa ro iki, katanya pelan. Wong tuamu wes mati, pesugihan, wis kudu ditutup. Yen ora, kau sing, mach. Wei Jian membuka matanya perlahan, pandangannya sayu, tapi ada bara merah di dalamnya. Aku ora bisa, Bu Siti, katanya lirih. Asap iku wis dadi bagian napasku. Yen geni iki padam, kabe bakal tangi maneh. Siti menatapnya dengan air mata. Anakku, ora ana sugi, sing langgeng nenek saka perjanjian setan. Mending padam bareng, timbang nyala nganti ora ana anteke. Gerbang asap terbuka ketika Siti mencoba meraih dupa untuk memadamkan bara. Ruangan langsung berguncang, dinding bergetar, lantai retak, dan dari bawah altar keluar asap tebal bercampur suara jeritan. Cibit, dari tengah pusaran itu, muncul sosok besar bersisik abu-abu, dengan tanduk hitam melengkung, dan yang asap sendiri. Wujudnya seperti gabungan manusia dan naga, berwajah setengah Tionghoa, setengah arwah Jawa. Dari matanya memancar cahaya merah, yang membakar setiap benda yang disentuh pandangannya. Ora ana sing iso nyuda perjanjian iki, suaranya menggema. Keturunan kudu nebus sing tuh saka darah. Siti terlempar ke dinding, tubuhnya terbanting keras. Wei Jian berusaha berdiri, tapi tubuhnya mulai diselimuti asap yang keluar dari tanda naga di dadanya. Suara danyang menggema di dalam pikirannya. Kowe kudu dadi lawang anyar kanggo aku, supaya aku ora ilang. Pertempuran jiwa Wei Jian menggigit bibirnya, darah menetes ke lantai. Darah itu langsung terserap tanah, berubah jadi simbol naga yang berputar. Di saat itu, bayangan Tuan Lim muncul di belakangnya, menatap penuh penyesalan. Jian, wis cukup. Aku sing ngegawe iki, aku sing kudu ngerampung. Arwah Tuan Lim menatap danyang asap dengan sorot tajam. Kawin titis, saka jinilan, asap. Nanging aku sing menehi panganlan darah. Aku sing bakal nutup gerbangmu. Ia melangkah maju, tangannya menyentuh dada anaknya. Cahaya merah terang keluar dari tubuh Wei Jian dan menyelimuti mereka berdua. Dan yang asap meraung keras, tubuhnya mulai pecah oleh cahaya itu. Ora kau ora, iso ing. Aku bagian saka napas bumi. Iki. Namun cahaya makin terang. Dalam sorot itu Wei Jian menatap ayahnya dengan air mata. Pah, aku ora kuat. Sabar, Jihan. Geni iki, kudu dipadam. Nganggo keti terakhir. Padamnya bara terakhir, suara letusan keras mengguncang seluruh desa.
Asap hitam keluar dari pabrik, membentuk naga raksasa yang menjerit sebelum akhirnya hancur menjadi abu dan lenyap bersama angin. Dupa di altar mati untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun. Ketika warga berani masuk ke rumah itu keesokan paginya, mereka menemukan Wei Jian dan arwah ayahnya sudah tak ada. Yang tersisa hanya patung kecil naga abu-abu di tengah altar. Matanya terpejam, dan di dadanya terukir dua huruf kuno, Fushe, Fuju, kekayaan dari darah. Darah yang masih hidup beberapa tahun kemudian. Di kota lain, lahir seorang bayi keturunan Lim. Saat bidan membersihkannya, di dada bayi itu tampak tanda naga kecil. Samar, seolah sedang tidur. Aroma tembakau lembut tercium di udara, dan sekejap dupa di pojok kamar menyala sendiri. Sang ibu berteriak kaget, tapi si bayi hanya tersenyum. Dari bibir mungilnya keluar asap tipis, berputar kecil lalu hilang. Dan malam itu, di reruntuhan pabrik cap Nagasakti, angin berhembus lembut. Abu yang tersisa di tanah bergetar pelan, seperti bara yang hampir hidup kembali. Penutup tak ada pesugihan yang benar-benar berakhir. Setiap janji yang dibayar dengan darah akan mencari jalan kembali. Dan yang asap mungkin tertidur. Tapi bara dari satu dupa saja cukup untuk membangunkannya lagi. Sebab asap tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari satu napas ke napas lain, menunggu saatnya kembali menyala di dada keturunan berikutnya.